warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul khalqu jami'an. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Arsalallahu basyira wa nadhira wa da'iyan ilallahi bi'idhnihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alil haqqi wa naba ma ba'd. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma qa'ada qaumun fi baitin min buyutillah yaqra'una al-Qur'ana wa yatadarasunahu bainahum illa haffathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat 'alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Al-Fatiha ila hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa likulli minhum wa sahabati ajma'in. Ila arwahil a'immatil mujtahidin wal ulama'il 'amilin wa syuhada wa salihin wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa a'mamina wa ammatina wa khalina wa khalatina wa qarabatina wa liman lahum huququn 'alaina binatina annallaha yaghfir lahum wa yarhamuhum wa 'afihim wa ya'fu anhum wa yaj'al quburahum rawdah min riyadil jannah wa binatina Allah yatawaffana muslimin wa ila hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Halaman 112 baris ke-15. Tapi pasti faqad hudiya ila siratal mustaqim. Itu saya baca satu baris di atasnya, wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Ini masih terkait dengan sebab turun ayat ini, yaitu ketika antara Awas dan Khazraj ini akan berperang. Memang sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, di Madinah itu ada dua suku Arab terbesar, Awas dan Khazraj. Itu mereka selalu berperang. Ditambah dengan kehadiran Yahudi di Madinah, sehingga perang itu terus berkobar. Baru bisa dipadamkan ketika Rasulullah hijrah, yaitu ketika mereka memeluk agama Islam. Ini oleh orang Yahudi dipanas-panasin lagi, diungkit-ungkit kembali permusuhan di antara dua suku ini yang tentunya mereka sudah masuk Islam. Ya, diungkit-ungkit, akhirnya marah lagi. Hampir terjadi perang, sehingga Rasulullah SAW mendatangi mereka, lalu mereka diingatkan oleh baginda Rasulullah SAW, sehingga mereka sadar, lalu mereka saling berpelukan. Anaka ba'duhum ba'da. Anaka itu merangkul. Ya, mereka sadar, akhirnya mereka saling berpelukan. Ya, itu. Nah, itu tentunya petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya paman wa may ya'tasim billah, siapa orang yang berpegang teguh kepada Al-Qur'an. Di sini adalah kepada Allah, maksudnya kepada Al-Qur'an. Ay may yatamassak bi kitabillahi wa huwal Qur'an. Siapa orang yang berpegang teguh kepada Al-Qur'an, kepada kitab Allah, yaitu Al-Qur'an. Ya, kepada kitab Allah, yaitu Al-Quran, yang merupakan kitab terakhir. Ini baris ke-15, 16 ya, halaman 112. Bawa kitab kan? Ya,
baris ke-15. Ya tentu, ya kenapa Allah suruh berpegang teguh kepada Al-Quran? Karena Al-Quran itu betul-betul firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak pernah disentuh oleh perubahan yang dilakukan oleh manusia. Beda dengan kitab-kitab sebelum Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur, ini mereka sudah rubah. Karena memang Allah tidak menjanjikan untuk Allah pelihara. Maka ya kitab-kitab yang beredar di antara mereka itu sudah tidak asli lagi. Sudah merupakan perubahan yang mereka lakukan. Ya, makanya Yahudi itu dikenal orang-orang yang merubah Taurat. Ya, itu oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah mengingatkan kepada umat Islam, yaitu jangan mengharapkan sekali orang-orang Yahudi itu beriman. Ya, yaitu dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surah Al-Baqarah, Allah melarang ya kita ini umat baginda Rasul untuk mengharapkan orang Yahudi beriman. Ini terbukti. Kalau kita lihat perkembangan non-muslim yang masuk Islam, ini yang paling banyak adalah dari Nasrani. Yahudi bisa dihitung dengan jari. Ya, bisa dihitung dengan jari. Lalu Allah sebutkan penyebabnya. Karena Yahudi itu terdiri dari 3 kelompok. Pertama adalah mereka yang ahli kitab, tahu tentang Taurat, tapi mereka tsumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu. Lalu mereka rubah. Setelah mereka memahami Taurat itu, mereka ganti dengan ucapan mereka. Lalu mereka katakan itu adalah firman Tuhan. Yang kedua, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Kalau yang kedua ini adalah kelompok munafik. Apabila mereka bertemu dengan orang-orang beriman, mereka mengaku beriman. Justru yang mengajari orang-orang Arab Madinah untuk nifak, untuk pura-pura beriman adalah Yahudi. Yahudi yang ngajarin. Ya, Yahudi yang mengajarkan mereka untuk munafik. Kenapa? Karena orang Arab itu pada dasarnya orangnya terus terang, kafir, beriman. Ya, mereka kafir terang-terangan, kafir memusuhi baginda Rasul. Dan juga yang beriman luar biasa, mereka berani. Contoh Mu'adz bin Jabal, begitu dia beriman, dia berani mengatakan di hadapan orang-orang kafir, tempat kumpulnya orang kafir yaitu di Ka'bah, di Mekah, sehingga beliau dipukulin. Ini watak Arab itu sebenarnya nggak kenal pura-pura. Ya, tapi mereka melihat orang-orang Yahudi begitu mereka nifak, ya ada keuntungan yang mereka peroleh, akhirnya mereka tiru. Kalau keuntungan itu sifatnya nggak lama, memang ada manfaatnya. Digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara falamma adha'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi zulumatil la yubsirun summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Kata Allah, perumpamaan orang-orang munafik di dalam mengambil manfaat dari kenifakan mereka, kepura-puraan beriman mereka. Ada untungnya, ada untuk menghancurkan Islam dari dalam, melemahkan Islam itu ada. Cuma nggak lama, kata Allah. Hubungan mereka adalah seperti orang menyalakan api di tempat yang gelap. Tempat gelap orang nyalain api, ya kan? Ya, itu pasti ada manfaatnya, ada kan? Pasti, ya kan? Jadi terang, sehingga kalau ada sesuatu yang membahayakan terhadap diri mereka, mereka bisa menghindar. Coba kalau gelap, ya. Tapi kata Allah, begitu menyala, falamma adha'at ma hawlahu, begitu nyala menyinari sekelilingnya, zahaballahu binurihim wa tarakahum fi zulumatil la yubsirun. Allah padamkan, Allah matikan itu lampu, sehingga mereka kembali kepada kegelapan. Memang ada manfaatnya, tapi nggak lama. Saya ambil contoh, yaitu ketika perang Uhud. Ya, perang Uhud, ini mungkin sudah dengar saya berikan contoh ini, yaitu Rasulullah SAW sebenarnya ingin menghadapi orang-orang kafir Mekah itu di Madinah. Tapi mereka pertama yang nggak ikut perang Badar ini sangat semangat untuk menyambut orang-orang kafir di luar kota Madinah. Nah, didukung ya oleh orang-orang
Siapa? Munafik. Ya, karena mereka punya niat jahat. Ya, niat apa niat jahat mereka? Itu mereka akan menarik pasukan di tengah jalan. Sebanyak 350 orang. Berangkat Rasulullah. Ya, karena memang tidak ada ayat yang menentukan, yang menyuruh bagi Rasulullah bertahan. Maka Rasulullah SAW sesuai dengan firman Allah itu apa? Musyawarah. Kata Allah memerintahkan kepada Rasul, wasyawirhum fil amri wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Disuruh musyawarah. Ya, Rasulullah nanya kepada para sahabat. Lalu banyak, suara terbanyak adalah keluar dari Madinah, termasuk Yahudi. Ya, kalau sahabat, ya semangatnya keluar dari Madinah itu murni. Tapi kalau munafik ini nggak murni, karena mereka punya niat jahat untuk menjatuhkan mental orang-orang Islam dengan menarik pasukan mereka sebanyak 350 orang. Ada manfaatnya. Ya goyang juga itu. Ya akhirnya Allah mantapkan kembali ya pendirian mereka, keimanan mereka. Ya berarti ada kan? Ada. Mereka pernah memfitnah Siti Aisyah berselingkuh. Ya, tapi justru Allah yang menjelaskan bahwa Siti Aisyah itu tidak bersalah. Ada manfaatnya. Abu Bakar marah, Rasulullah marah. Oh, ini juga itu dulu. Tapi ya nggak lama, sebentar. Ya, cuma pertanyaannya, karena orang munafik itu senantiasa selalu ada setiap zaman. Ya bukan hanya ada pada masa Rasul. Nah di zaman kita ini kan udah nggak ada wahyu, karena Nabi Muhammad sudah meninggal. Kalau dulu masih ada wahyu, Allah yang ngasih tahu. Ya, Allah yang memantapkan. Tapi setelah Nabi Muhammad kan nggak ada. Ya, namun demikian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan cara bagaimana untuk menganasi orang munafik. Itu dalam surat Al-Anfal ayat 60, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayli turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum walladzina la ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum. Kata Allah, bentuknya perintah. Ya, wahai orang-orang beriman, persiapkanlah dirimu, wa'iddu lahum mastata'tum. Kekuatan yang kamu mampu. Kekuatan yang kamu mampu. Ya, kita disuruh berusaha mempunyai kekuatan. Ya. Tapi kalau kita lihat kekuatan sekarang itu sudah dimiliki oleh mereka. Ya, apa di situ kekuatan pertama apa? Senjata. Ya, itu apa? Min kuatin, mastatum min kuatin, wa min ribatil khairi. Ini terkait dengan apa? Itu apa? Keahlian menunggang kuda. Kalau sekarang apa? Itu alat-alat perang yang canggih. Itu. Nah, kita sudah ketinggalan karena umat Islam ya tidak lagi mengamalkan ayat ini. Mereka yang menguasai. Ya. Dan juga kekuatan ekonomi, media, itu mereka yang punya. Ketinggalan kita hanya tinggal berdoa saja. Kekuatan kita ini cuma apa? Tinggal persatuan dan kesatuan. Itu pun susah diwujudkan. Susah diwujudkan. Karena masing-masing punya ambisi untuk menjadi pemimpin. Arab itu bahasanya sama. Ya, tradisinya juga sama. Kok untuk bersatu susah banget. Ya, itu yang paling gampang. Mereka bahasa nggak ada kendala, bahasa sama, ya kan? Ya meskipun bahasa lokalnya beda, tapi begitu mereka menggunakan bahasa Qusha itu akan sama, ya akan sama. Jadi ya nggak heran kalau seorang alim dari Mesir ya lalu pindah ke Qatar lalu menjadi ulama terkenal karena bahasanya sama, menggunakan apa bahasa Qusha. Tapi untuk bersatu susahnya bukan main, karena masing-masing apa punya kepentingan. Justru mereka bersaing, ya bersaing. Nah kalau kita lihat ya Arab itu begitu kaya, ya tapi mereka itu di bawah kekuasaan Yahudi. Kita lihat semuanya hampir negara Arab itu membuka hubungan diplomasi dengan Yahudi tanpa syarat. Sementara kaum muslimin di Israel ya itu dibom, terutama yang di Lebanon, lepas juga dari pengorbanan yang dilakukan oleh Israel. Arab nggak ada yang marah karena sudah ada perjanjian diplomatik dengan Israel. Seharusnya oke, kami mau buka hubungan diplomasi, ya. Tapi bebasin orang Palestina kan begitu harusnya. Ini enggak, ya. Tambah tidak berwibawa ya. Nah jadi
Ini mencontohkan bahwa mereka nggak bakalan diam ya untuk mengganggu umat Islam. Pantas kalau Allah ingatkan pada kita, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ya. Jadi kita disuruh ya untuk berpegang teguh kepada Al-Quran. Di antara cara untuk mengatasi ya sekaligus ya untuk mengalahkan mereka. Kemudian faqad hudiyah. Apa hudiyah? Faqad hasalallahu huda. Maka sungguh telah terjadi baginya petunjuk. Orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran pasti mendapatkan petunjuk dari Allah, karena Al-Quran itu berupa apa? Petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Petunjuk kemana? Ila shiratim mustaqim, kepada jalan yang lurus. Ini yang kita minta kepada Allah dalam surat Al-Fatihah. Ai ila tariqin muhsilin atau muwassilin ilal matlubi, kepada jalan yang dapat menghantarkan kepada apa yang dia kehendaki, apa yang dia inginkan. Nah, kita lihat sebab turun ayat ini. Qala Ibnu Abbasin, berkata Abdullah bin Abbas, beliau ya yaitu paling banyak mentakwil Al-Quran, menafsirkan Al-Quran, karena memang beliau didoakan oleh baginda Rasul. Beliau ini saudara sepupu baginda Rasul, putra daripada Abbas bin Abdul Muttalib. Rasulullah pernah mendoakan Abdullah bin Abbas ini dengan doa, Allahumma alimhu takwil. Ya Allah, ajarkanlah takwil kepada mereka, kepada Abdullah bin Abbas ini. Ya, beliau ini menunjukkan ya sekalipun beliau itu keturunan ya bersaudara, saudara sepupu baginda Rasul, tapi menghargai ulama. Ada cerita beliau ini Ibnu Abbas atau Abdullah bin Abbas dengan Zaid bin Sabit. Ya, Zaid bin Sabit. Nah, begitu Abdullah bin Abbas lewat dengan kudanya, kendali kuda itu dituntun oleh Zaid bin Sabit, karena beliau adalah saudara sepupu baginda Rasul. Zaid bin Sabit menghormati, tapi Abdullah bin Abbas juga menghormati Zaid bin Sabit. Dia turun gantian. Kadang ada yang naik, saya nuntun. Itu luar biasa, saling menghormati. Saling kan seperti itu. Ya, Zaid bin Sabit ya bukan keluarga baginda Rasul, ya, tapi beliau menghormati ya keturunan Rasul. Juga keturunan Rasul menghormati orang yang alim. Ya, ini ada cerita antara Abdullah bin Abbas dengan Zaid bin Sabit. Ya, yang terkenal apa? Ahli faraid. Imam Syafi'i kalau masalah faraid, ya ini mengandalkan pendapatnya Zaid bin Sabit, bukan Zaid bin Harisah. Kalau Zaid bin Harisah ini anak angkat baginda Rasulullah SAW yang dulu dipanggil dengan Zaid bin Muhammad. Ya, itu ya. Kemudian apa kata beliau? Nazalat hadil ayatu. Ayat ini turun fi haqqi Mu'adzin wa ashabihi, tentang Mu'adz dan para sahabatnya. Mu'adz bin Jabal. Ya, ada Mu'adz bin Zararah, yaitu Mu'adz bin Jabal dan para sahabatnya. Thumma nazala fi Ausin wa Khasrajin. Kemudian juga ayat ini turun mengenai Awas dan Khasraj, dua suku besar di Madinah yang berasal dari Yaman. Ya, yang berasal dari Yaman. Jadi dulu Madinah juga sama dengan Mekah, nggak ada orang, tidak ada orang. Cuma bedanya ya Madinah ini punya keunggulan. Kenapa? Dia subur, sehingga orang mau datang ke Madinah. Artinya punya daya tarik untuk ke Madinah. Sementara Mekah itu ya juga nggak ada orang dan nggak punya daya tarik secara alami ya untuk dikunjungi. Yaitu dia mana? Di lembah, kemudian tandus, nggak ada pepohonan. Siapa yang mau? Makanya Allah turun tangan menyuruh Nabi Ibrahim untuk memanggil manusia datang ke Mekah. Kalau enggak ada yang datang kan? Ya, itu dalam firman Allah, wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik. Kata Allah, dan serukan. Adzin itu menyeru,
Makanya disebut muadzin, orang yang menyuruhkan apa? Sholat. Ya, orang yang menyuruhkan sholat. Ya, makanya saya nggak kurang pas tuh dengan apa yang dilakukan oleh jamaah tabligh. Ya, begitu masuk waktu sholat, setiap rumah orang diketok-ketok, ya kan? Dia nggak tahu apakah rumah itu orang Muslim atau bukan kan? Ya, itu yang pertama. Yang kedua, dengan azan saja sudah cukup. Ya, azan saja sudah cukup. Ya, dipanggilan. Ya, panggilan. Kalau emang nggak sembahyang juga, budak namanya. Ya, jadi sudah azan dengan cukup. Nggak perlu kita kotak-kotak rumah. Dulu zaman Rasulullah nggak ada dengan azan. Ya, memang Rasulullah punya rencana doang. Ya, begitu azan, kok masjid? Ya, orangnya nggak begitu banyak. Ya, kata Rasulullah, silakan kalian sholat. Saya mau mendatangi rumah-rumah orang yang nggak sholat jamaah. Aku akan bakar rumah mereka. Itu rencana. Dari situlah Imam Ahmad mengatakan sholat jamaah itu apa? Wajib. Ya, wajib. Ya, tapi kan juga ada hadis yang menunjukkan sholat jamaah itu sunat. Apa kata Rasul? Sholatul jamaati, ini riwayat Imam Bukhari Muslim, khairun min sholatil fazzi. Sholat berjamaah itu lebih baik daripada sholat sendiri. Bisa ba'in wa isrina darajatan. Ukurannya ya berapa derajat? Ya lebih baiknya itu yaitu 27. Dalam satu riwayat 25. Itu tergantung nanti yang sholatnya ini kekhusyuannya. Ya, nah kalau memang sholat sendiri itu nggak sah, wajib sholat berjamaah, Rasulullah tidak membuat perbandingan. Ya, beliau membuat perbandingan menunjukkan dua-duanya sah, cuma berjamaah lebih afdal. Ya kan, lebih afdal. Tapi jangan salahkan kalau ada mazhab mengatakan sholat jamaah itu wajib, karena berdasarkan tadi ancaman Rasul. Ya, yang nggak mau jamaah rumahnya mau dibakar. Ya, itu keras ancamannya, makanya ada mengatakan apa? Wajib. Nah, kemudian ya Ibnu Abbas ya Awas dan Khazraj ya, yaitu dua suku besar Arab. Jadi kalau Mekah itu tidak punya daya tarik untuk dikunjungi, ya kan? Ya, makanya Allah membuka jalan orang ke Mekah itu mulai dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim bukan hanya suruh memanggil, tapi beliau juga orang pertama yang berkunjung ke kota Mekah. Ya, itu karena apa? Setelah nikah dengan Ibu Hajar, kan Ibu Sarah ya bukan marah, karena memang beliau yang menyuruh menikah kan, Nabi Ibrahim dengan Ibu Hajar. Ya cuma Ibu Sarah ini nggak punya anak puluhan tahun, sementara madunya Ibu Hajar ini ya begitu nikah di Mesir lalu punya anak 9 bulan lah. Ya, kemudian lahir, ini yang membuat Ibu Sarah menangis terus. Akhirnya dia minta kepada suaminya untuk membawa pergi jauh Ibu Hajar dan anaknya Nabi Ismail. Ya, karena Allah yang nyuruh, Allah yang nuntun. Ya kan? Ya, bukan semaunya Nabi Ibrahim. Kalau mau semaunya Nabi Ibrahim nggak ke Mekah aja. Ya kan, dicari tempat yang enak. Ya kan, bisa-bisa ke Benteng Dalam. Karena Allah yang nuntun, ya yaitu ke Mekah. Sama dengan Nabi Musa ketika melarikan diri dari kejaran pasukan Firaun karena dituduh membunuh ya orang Kipti, ya Nabi Musa kan kabur itu. Akhirnya juga Allah yang nuntun kemana? Ke Madian, ke rumahnya Nabi Syuaib. Ya itu. Ya, jadi dituntun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau di Madinah itu punya daya tarik. Nah, kalau yang ke Mekah ini juga suku dari Yaman, namanya Jurhum atau Bani Jurhum. Sementara yang ke Madinah ini dua suku, Awas dan Khazraj. Ini mereka selalu perang. Ya, lalu Yahudi datang, lalu mereka dipanas-panasin terus berperang. Ya, ini ratusan tahun mereka berperang. Peperangan itu bisa padam berkat ya Islam, karena mereka masuk Islam. Ya, jadi turun ayat ini tentang Awas dan Khazraj. Kenapa? Lukhusumatin kanat bainahum fil Islam. Karena ada perselisihan, permusuhan. Kanat bainahum yang terjadi di antara mereka fil Islami setelah mereka masuk Islam atau dalam masa Islam. Iftakhara fihim Tha'labatu ibn Ghanamin, membanggakan
terhadap mereka Sa'labah bin Ghanam. Sa'labah bin Ghanam. Biasa orang Arab itu zaman dahulu namanya itu lebih kepada nama-nama binatang. Kita tahu Ghanam itu apa artinya? Kambing. Ya, bahkan ada yang namanya Kalb. Ada yang bin Kalb. Ya kayak zaman kita dulu, orang dulu ada namanya Pengki, ya kan, macam-macam. Ya, itu ya makanya Rasulullah SAW itu perhatiannya besar terhadap apa? Nama. Ya, terhadap nama. Kemudian jadi Sa'labah bin Ghanam. Ya, Sa'labah bin Ghanam. Ingat Sa'labah, ada Sa'labah yang terkenal pada masa Rasulullah SAW. Ya, Sa'labah ini zaman Rasulullah ada yang lebih terkenal daripada ini. Ya kan? Kita tahu Sa'labah dia itu orang yang nggak punya. Ya, bahkan kalau sholat, ya itu baju untuk sholat gantian dengan istrinya. Rupanya dia nggak tahan dengan cobaan kemiskinan itu, dia minta kepada Rasulullah untuk Rasulullah berdoa, ya kan, agar dikasih apa? Kekayaan. Ini pelajaran buat kita bahwa apa yang kita minta belum tentu yang terbaik. Justru yang terbaik itu adalah yang Allah kasih kepada kita. Ya, dia mengira kekayaan itu baik buat dia. Ya, kata Rasulullah, qalilun ya tastasu an tashkurahu khairun min kasirin atutiku. Dikit tapi engkau mampu untuk mensyukuri lebih baik daripada banyak tapi engkau tidak dapat mensyukuri. Ya, dia minta lagi, minta doa lagi. Ya Rasulullah berdoa, ya Rasulullah dia berdoa kan tentu dikabul. Langsung menjadi orang kaya. Kekayaan orang dulu kan berupa ternak, bukan villa, bukan kendaraan, tapi apa? Ternak. Nah akhirnya ternaknya banyak. Ya, ternaknya banyak. Pertama sholat ya Jumat yang ditinggalkan. Ya, akhirnya begitu banyak kan nggak mungkin tinggal di kota Madinah, harus keluar dari Madinah. Ya, namanya kandang untuk binatang itu kan nggak mungkin di kota. Akhirnya di luar Madinah. Akhirnya semua sholat ditinggalkan. Ya, yang pada akhirnya dia menjadi munafik. Ya, dimintain zakat dia nggak mau bayar, dia nggak mau mengeluarkan zakat. Ya, pada masa Rasulullah dia nggak mau mengeluarkan zakat. Pada masa Abu Bakar Siddiq, karena dikucilkan oleh umat Islam, dia ingin bayar zakat, oleh Abu Bakar Siddiq nggak terima, karena Rasulullah nggak mau menerima. Ya, begitu juga pada masa Utsman dia meninggal. Ya, Umar juga nggak mau menerima, pada masa Utsman dia meninggal. Itu Sa'labah. Ya. Nah, kalau ini Sa'labah bin Ghanam. Ya, itu ada kemiripan. Was'ad bin Zararah. Ya, Was'ad bin Zararah. As'ad bin Zararah bil qatli wal gharati, dengan membunuh dan penyerangan dalam fil jahiliyati, di masa jahiliyah. Masing-masing membanggakan. Oh, dulu kami yang menang lawan kalian. Awas mengatakan kepada Khosraj. Ya, dulu ya orang-orang kami ya yang banyak membunuh kalian. Ya, itu juga mau kalah, juga seperti itu. Akhirnya saling membanggakan sehingga tumbuh permusuhan di antara mereka. Maka turun firman Allah, ya itu tadi ya ayat yang di atas. Lalu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang beriman, ittaqullaha. Ya. Siapa? Anas bin Malik, Abi Ibn Mas'ud, maaf. Beliau mengatakan bahwa setiap panggilan wahai orang-orang beriman, ayyuhalladzina amanu, ini menurut beliau itu setelahnya kebanyakan adalah perintah dan larangan. Ya, ayyuhalladzina amanu di sini berupa apa? Perintah. Ya, ittaqullaha. Ya, kenapa? Kok perintah Allah dan larangan Allah selalu Allah awali dengan panggilan yang indah, ya ayyuhalladzina amanu. Karena hanya orang yang beriman yang mau melaksanakan perintah Allah dan yang mau menjauhi larangan Allah. Kenapa? Karena mereka yakin bahwa dalam perintah Allah itu pasti ya akan mendatangkan apa-apa yang bermanfaat.
untuk manusia baik dalam kehidupan yang sementara maupun dalam kehidupan yang abadi di akhirat. Ya, karena ya dunia ini ya bukan tempat ya pertambahan terakhir, tapi ada kelanjutannya, itu akhirat. Ya, itu. Nah, begitu juga orang beriman meyakini bahwa apa yang Allah langgar, apa yang Allah larang, itu kalau dilanggar pasti akan menimbulkan mudarat, kerugian, baik di dunia maupun di akhirat. Itu orang beriman meyakini itu. Ya udah pasti itu. Ya, makanya yang Allah panggil adalah mereka yang beriman. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kamu dengan kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Ya, dalam An-Nasai Adiniyah ayat ini ya dimansuh dengan ayat ittaqullah mastata'tum. Karena nggak ada yang mampu. Orang betul-betul bertakwa kepada Allah nggak ada yang mampu. Hanya baginda Rasul. Ya, bahkan Rasulullah itu disebut apa? Atqakum. Orang yang paling bertakwa. Nggak ada yang mampu. Karena Allah luar biasa. Ya, begitu banyaknya ya anugerah Allah yang diberikan kepada manusia. Jadi nggak ada yang mampu untuk betul-betul bertakwa. Makanya ayat ini disusul ittaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kamu. Nah, ini kata ulama termasuk kitab An-Nasai Adiniyah, ayat ini dimaksud dengan ittaqullaha mastata'tum. Ay kama yajibu ayyattaqiyah. Yakni sebagaimana dia wajib bertakwa. Apa takwa? Istibragul wus'ai, itu mencurahkan segala upaya, dan daya bil fil qiyami bil wajibi, dalam melaksanakan apa yang wajib, apa yang diwajibkan oleh Allah. Berusaha maksimal, ini namanya takwa. Berusaha semaksimal mungkin, ya ini namanya istibragul wus'ai, ya semaksimal mungkin di dalam melaksanakan apa yang difardukan oleh Allah. Ya. Wal ijtinabi anil maharimi, dan berusaha semaksimal mungkin di dalam menjauhi dari apa-apa yang dilarang oleh Allah. Ini yang dimaksud dengan apa? Haqqa tuqatih. Ya, haqqa tuqatih. Ini yang dimaksud. Bukan berarti orang itu bisa menjadi orang yang betul-betul bertakwa, itu nggak bakalan bisa. Karena begitu tingginya derajat takwa. Cuma manusia disuruh oleh Allah apa? Untuk berusaha maksimal di dalam bertakwa. Takwa itu apa? Melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Pantaslah kalau ulama memberikan definisi takwa, imtithalu awamirillahi wajtinabu nawahihi, yaitu mematuhi perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena arti ittaqullah itu berasal dari waqa. Apa waqa? Menjaga diri. Itu artinya waqa. Jadi orang bertakwa itu orang yang menjaga diri dari azab Allah. Dengan apa? Dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Ya, tapi dengan apa? Usaha yang maksimal. Ini yang disebut takwa. Kama fi qouli ta'ala, sebagaimana di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, fattaqullaha mastata'tum. Maka bertakwalah kamu kepada Allah sesuai dengan kemampuan kamu. Makanya dalam salat, ya, salah satu kita mengerjakan salat adalah bukti kita bertakwa kepada Allah, itu melaksanakan perintah Allah. Ini sesuai dengan kemampuan kamu. Artinya apa? Ya, nggak bisa diri, ya duduk. Ini yang dimaksud. Ya, bukan sesuai dengan kalau kita nggak mampu, nggak boleh nggak sholat, enggak. Ya, nggak mampu sholat, enggak. Yang dimaksud apa? Kita nggak mampu diri, kita duduk. Nggak mampu diri, nggak mampu duduk, berbaring. Ini yang maksud mastata'tum. Wa yuqalu atiullaha kama yanbaghi, dan dikatakan taatlah kepada Allah, ya seperti apa? Kama yanbaghi, seperti biasa, seperti yang bisa dilakukan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, ini ungkapan larangan
Cuma pada hakikatnya itu diperintah. Janganlah kamu sekali-kali mati, wafat, kecuali dalam keadaan beragama Islam. Beragama Islam. Ini diserahkan kepada kita manusia. Kalau kita bisa masuk Islam, berarti kita juga bisa mempertahankan Islam itu sampai akhir hayat kita. Tergantung kitanya. Ya, tergantung usahanya. Ini Allah suruh. Allah suruh. Ya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, jadi kalau nggak beragama Islam nggak tetap mati. Cuma Allah suruh meninggallah kamu dalam keadaan beragama Islam. Nah, ulama untuk kita mendapatkan wafat dalam keadaan beragama Islam, pertama adalah dengan selalu berdoa. Doa untuk Allah wafatkan dalam keadaan beragama Islam ini diajarkan oleh para utusan Allah. Itu diantaranya doanya adalah doa para utusan, padahal mereka dijamin meninggal pasti dalam keadaan beragama Islam. Pasti gak kalau para anbiya? Pasti, ya kan? Pasti. Tapi mereka berdoa, Rabbana tawaffana muslimin wa alhiqna bisalihin. Tetap mereka minta, ya Allah wafatkanlah kami dalam keadaan beragama Islam. Ini yang harus kita minta. Ya, Allahumma amitna ala dinil Islam. Ya, ratib haddad. Ya, itu doa dari Rasulullah SAW. Itu minta diwafatkan untuk mati beragama Islam. Jangan sombong kita. Wah, saya rajin sholat. Wah, pasti meninggalnya dalam beragama. Belum tentu. Makanya harus berdoa. Ya, berdoa. Yang kedua, ya kata para ulama, ya kita harus memikirkan apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan. Undur kula syai'in tuhibbu ayyatiyakal mautu wa anta fihi falzamhu. Nasihat para ulama salaf. Ya, apa? Pikirkanlah segala sesuatu, baik itu ucapan maupun perbuatan. Di saat kita melakukan perbuatan itu atau mengucapkan ucapan itu dan kita senang kematian datang kepada kita, ya, maka teruskan, lanjutkan, lazimkan, istiqomah. Ya, contohnya apa? Kita dalam sholat, pengen nggak meninggal? Pengen nggak? Pengen. Ya, berarti terusin sholat. Ya, gitu. Ya, ini yang dimaksud. Kita lagi berbuat baik, pengen nggak meninggal? Pengen, husnul khatimah. Tapi sebaliknya, unzur kula syai'in takrahu ayyatiyakal mautu wa anta fi fajtanibuhu. Ya, pikirkan segala sesuatu, baik itu ucapan maupun perbuatan, di mana kamu melakukan perbuatan itu, tapi kamu nggak senang kalau kamu mati. Ya, maka perbuatan itu pasti nggak bagus. Maka fajtanibuhu, jauhkanlah. Sejahatnya orang itu nggak pengen mati dalam keadaan berbuat jahat. Pelaku zina nggak mau mati di atas perut, nggak mau. Ya, pengennya mati baik, ya kan? Ya, nggak ada itu orang mengharapkan meninggal dalam keadaan berbuat jahat, nggak ada. Makanya kata para ulama, fajtanibu, jauhkan. Ya, jauhkan. Yang ketiga tentu ya ketakwaan ini, ya yaitu apa, bertakwa kepada Allah, perlu atau harus kita tumbuh kembangkan. Ya, keimanan ini supaya terus sampai akhir hayat kita tumbuh kembangkan. Dengan apa? Itu tadi, melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada ungkapan, yamutul mar'u ala ma'asha alaih. Seseorang itu meninggal sesuai dengan kebiasaan ketika hidupnya. Biasanya lagi main judi, matinya lagi main judi. Ya, tergantung kebiasaan hidupnya. Nah, kemudian di sini wala tamutunna illa wa antum muslimun. Lafzun nahyi, yaitu ungkapannya adalah melarang. Waqi'un alal mauti, yang terjadi pada kematian, tapi wal maksudul amru bil iqamati alal Islam. Tapi maksud daripada larangan itu adalah perintah agar melaksanakan ajaran-ajaran Islam, ya, sampai meninggal. Makanya dalam beribadah melaksanakan ajaran Islam, apa kata Allah? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kamu kepada Allah sampai kematian itu datang kepada kamu.
Kematian Allah sebut dengan kata yakin karena tidak ada sesuatu yang diyakini oleh manusia selain kematian. Ya, selain orang kafir percaya kematian. Nggak ada yang mau percaya. Kemarin ibunya masih ada, ya, minggu kemarin bahwa orang tuanya masih ada, sekarang nggak ada, kemana itu? Ya, makanya mereka yakin terhadap kematian, ya, terhadap kematian, gitu. Dan mereka yakin, ya, manusia yang mati ini perlu kuburan, ya, perlu kuburan, ya. Orang kafir kan ada yang meyakini, ya, yaitu orang meninggal itu dikubur, tapi ada juga yang dibakar, tapi kebanyakan yang dikubur. Makanya oleh karena itu, karena mereka yakin, ya, manusia itu pasti mati dan perlu kuburan, mereka bisnis kuburan. Siapa yang bikin kuburan? Ya, yang menjual kuburan pertama kali mereka, orang-orang kafir. Dibuat kuburan begitu indah, ya kan, di San Diego Hill itu punya siapa? Orang kafir. Karena mereka yakin terhadap kematian, ya, mereka yakin terhadap kematian, ya. Makanya keyakinan orang meninggal dikubur itu lebih banyak daripada yang tidak meyakini meninggal itu tidak dikubur, itu cukup dibakar. Buktinya, ya, di mana kuburan itu penuh, ya. Makanya ada yang berbisnis kuburan. Kemudian apa yang dimaksud wa antum muslimun? Ai dumu alal islam ilal mauti. Senantiasalah kamu memeluk agama Islam sampai kapan? Ilal mauti, sampai kepada kematian. Wa dzalika li'annahu lamma kana yumkinu tsabatu alal islam. Dan yang demikian itu kenapa? Karena manakala memungkinkan kepada mereka untuk tetap dalam keadaan beragama Islam, hatta idza atahumul maut, sehingga apabila datang kepada mereka kematian, wahum alal islami saral mautu alal islam, maka mereka memeluk agama Islam, tetap pada agama Islam, maka kematian itu, ya, atas, ya, agama Islam. Bimanzilati ma qad dakhala fi was'ihim, sama dengan sesuatu yang ada atau termasuk dalam kemampuan mereka. Makanya saya katakan tadi, mereka mampu untuk masuk Islam, mereka juga dapat mempertahankan Islam, ya. Cuma tadi dengan beberapa cara. Tentu yang paling utama adalah dengan doa. Allahumma rabbana tawaffana muslimin wa alhiqna bisalihin, Allahumma amitna ala dinil Islam, dan seterusnya. Ya, itu, ya, yang dimaksud dengan perintah Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, jami'an. Ya, tadi udah situ ya. Ya, wa tasmabillah udah lain ayat. Nah, demikianlah, ya, itu kajian kita terhadap tafsir Munir. Ya, mudah-mudahan, ya, Allah Subhanahu wa taala pertama, ya, apa yang diingatkan oleh Allah, yaitu perpecahan yang pernah terjadi antara Aws dan Khazraj di antara kaum muslimin. Ya, ini kita bisa jadi pelajaran supaya umat Islam tidak gampang dipecah belah oleh mereka yang tidak senang terhadap Islam. Ini kan yang lagi diadu antara ulama dengan habaib. Ya, luar biasa ini. Ya, luar biasa. Ya, itu jahatnya manusia, ya kan? Ya, jahatnya manusia. Ini makanya kita jangan terpengaruh. Ya, jangan terpengaruh. Ya, itu kita anggap saja kalau memang kita baca, ya, pengalaman saja atau apa namanya, ya, informasi aja lah, jangan dipercaya. Ya, jangan dipercaya. Ya, itu sengaja untuk memecah belah, ya, umat. Ya kan? Ya, ini lagi muncul nih. Sebenarnya kalau Al-Zaitun itu muncul dari dulu. Ya, banyak pengaduan terhadap penyimpangan zaitun, cuma memang, ya, dipelihara oleh yang berkuasa. Akhirnya apa? Ya, sekarang baru, karena masyarakat, ya, Cirebon, nanti bukan Cirebon, Indramayu, itu meruduk ke pesantren itu. Ya, itu menyimpangnya sangat jelas itu. Ya kan? Itu kan gara-gara kemarin sholat itu nyampur laki perempuan, lu direncanakan khutbahnya juga orang perempuan, ya khotibnya ini kan nggak benar. Ya, itu jelas-jelas apa? Menyimpang. Itu sengaja untuk apa? Mengadu domba antara umat Islam. Ya, yang kedua, kita mohon kepada Allah semoga sesuai dengan apa
Di sini larangan Allah, tapi yang dimaksud adalah perintah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, itu kita wafat dalam keadaan beragama Islam. Ini tergantung usaha kita. Ya, tergantung usaha kita. Jadi setiap perintah Allah atau larangan Allah ini tergantung kita mau apa kagak. Tergantung usaha kita. Kita bisa, naudzubillah min dzalik. Atau ada orang nggak mau meninggal dalam salat, ya silahkan, dia bisa. Juga dia bisa untuk meninggal dalam keadaan Islam. Ya, itu tadi dengan apa? Banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya manusia itu kan dinilai di akhir. Ya, dinilai di akhir. Makanya wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, itu ya menjelang kematian. Ya, orang umpamanya beriman tapi menjelang kematian dia kafir, naudzubillah min dzalik, itu neraka. Jadi awalnya kafir tapi menjelang kematian dia beriman, surga. Ini sangat menentukan. Makanya Allah Subhanahu wa taala tegaskan ini wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kalau kita kan pengennya dari awal baik juga di akhir baik. Ya, di akhir baik. Ya, gitu. Ya, jadi mudah-mudahan sekali lagi kita mohon kepada Allah untuk Allah wafatkan kita dalam keadaan beragama Islam. Amin ya rabbal alamin.